Anu rasanya tuh kayak kedenyangan awak. Kenapa kedenyangan awak? Karena di sini ulun gugup. Gugup kenapa? Gugup kenapa? Diwawancarai sanga itu nah Ong Kandas. Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Pod. Iya, halo Dek, halo Dek. Halo, apa kabar? Lucu. Lucu. Halo Mas Riko. Halo, apa kabar? Akhirnya baik. bisa ketemu ya. Bisa Alhamdulillah. ketemu ya, alhamdulillah. Deketin lagi. Oh, iya. Nah. Iya. Ya. Halo, ini siapa namanya ya? Ini namanya Dino ya. Oh. Ya. Dino betul namanya. Salah. Siapa namanya? Siapa? Ariel Keteroken. Bisa Lupa siapa namanya? Kian cake ya. Oh, nah ulun kenal Kian cake. siapa kira-kira? Siapa? Kian nih nanganya tong kagak nangan keh. Lain. salah. Aku halusnya kenal. Ya harusnya Akan yang halus. orangnya. Wah. Halo Riko. Riko. Salah nih siapa ya? Dino. Oh, Dino. Halo Dino. Halo, apa kabarnya Baik. nih? Kabarnya hari ini baik. Kalau Dino hari ini Dino kabarnya gimana kabarnya Dino? Garing. Hah? Goring apa? Kenapa jadi garing Dino? Jadi hari ini kan kita harus sehat. Anu rasanya tuh kayak kedenyangan awak. Kenapa kedenyangan awak? Karena di sini ulun gugup. Gugup kenapa? Gugup kenapa? Diwawancarai sanga itu nah Ong Kandas. Karena papa tua aja kita pertemuan ya lo gugup. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama ya lo. Karena kita bisa job bareng ke apa karena kan. Iya. Halo Riko. Kegiatannya apa aja sekarang Riko nih lagi? Hari ini kegiatan lagi santai ya, lagi santai. Terus semenjak ada yang namanya COVID-19, jadi kebanyakan di rumah saja. Sama Dino main-main. Iya, ngikutin ini ya, imbauan pemerintah ya. Kalau Dino biasanya di rumah ngapain? Nah, biasa ngapain? Makan apa? Makan nasi. Iwak apa? Hintale. Entah lu apa? Hintale gesanga. Iya. Pintar nih anaknya nih. Pintar nih. Jadi sibuknya di rumah aja lah. Di rumah biasanya kan ulun di rumah lain bukan jadi ibu rumah tangga Iya, betul. yang pasti di rumah selalu kreatif. Jadi misalnya kita apa yang akan dibikin kayak hobi apa misalnya. Kita Bikin nggak punya aja. hobi misalnya. Cari di YouTube. Misalnya mau masak, mau apa gitu sama kayak ini kayak Dino nih. Dino biasanya di rumah ngapain aja selain makan? Guring akan. Sama aja kita gawein berarti. Kalau kayak itu ya kan berduitnya. Bujur. Nah, Riko aku nanya nih kan ada nih teman kamu boneka ya ini ya. Ini bisa disebut seni apa sih namanya sih? Ini namanya adalah seni ventriloquist. Jadi ventriloquist itu nama seninya. Kalau nama boneka itu adalah puppet. Puppet itu boneka yang menggunakan tangan. Jadi ventriloquist itu adalah seni menggerakkan bibir bersuara tapi tanpa menggerakkan bibir. Tuh. Bersuara tapi tidak menggerakkan bibir. Tapi menggunakan suara perut. Dari perut keluar di rongga ini ya, lalu keluarlah suara perut. Bukan lapar. Bukan lapar. Jadi itu suara Dino itu ya. Suara Dino. Berarti bukan suara ini jin ya, bukan jin ya. Bukan jin ya. Bukan rekaman. Iya. Ini bonekanya asli ya. Bonekanya asli. Kan banyak pastinya orang kan bertanya-tanya dengan permainan kamu kan. Kok bisa gini, gitu. Suaranya kok tiba-tiba keluar padahal kamu nggak ngeluarin itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya rahasianya itu adalah belajar A I U E O. Misalnya Halo senganya. Kan bibirnya nggak gerak gitu. Jadi nggak kan? gerak. Misalnya kita menggunakan suara kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh. Kok keren ya? Jadi pakai boneka kakek. Ya tergantung karakternya apa. Karakternya digunakan. Kalau yang ini kan karakternya menggunakan baju apa nih kayak princess pangeran. Iya. Harusnya suaranya kayak gagah apa gitu. Tapi supaya lucu,
Jadi menggunakan suara yang kecil. Hehe, dustanya juga. Suara kecil suaranya. Nah, kamu Riko udah berapa lama sih bermain ini sih? Kalau ditanya berapa lama itu, saya tuh belajar otodidak. Jadi otodidak mulai dari YouTube, tapi tutorial itu bahasa Inggris. Jadi di Indonesia itu ada namanya Ventriloquist Indonesia. Jadi ada grup. Jadi satu grup itu semua ventriloquist Indonesia. Jadi ada yang pakai boneka menggunakan stand up komedi, ada yang menggunakan boneka pakai dongeng, ada yang pakai Islamic apa dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi biasanya untuk memberikan unsur kreatif dan sama-sama belajar pada anak-anak itu pakai boneka. Iya sih, keren banget sih. Jadi emang kita kan kalau di Banua atau di Banjarmasin ini emang jarang banget seperti itu. Dan jarang banget ada yang mau seperti kamu gitu kan. Itu yang aneh ya. Iya kan, karena kan kamu harus mempunyai dua pribadi. Maksudnya dua kepribadian. Kamu memainkan bonekanya, kamu ngobrol dengan caramu. Apa pernah kamu kepelintir gitu suaranya pas waktu mentas? Kalau kepelintir tuh kayak misalnya tampil di atas panggung, kayak kebalik. Jadi si boneka nih pakai suara ulun, suara boneka tak ulun, jadi aneh gitu, jadi terbalik. Iya, maka lep pula acaranya. Berarti emang ada lah pernah terjadi kejadian seperti itu lah. Jadi ibaratnya tuh makin belajar makin bisa. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya hobi apa misalnya cari di YouTube, belajar, tutorial banyak, tutorial memasak, tutorial apa, dan pasti ada di sana banyak. Tapi bagus sih, dan emang kalau kayak kamu atau kayak Dina emang harus ada di sini, karena kan di Banua ini jarang banget gitu. Jarang banget gitu. Tapi banyak sih ada, cuman nggak keluar. Maksudnya itu nggak explore gitu. Makanya emang kamu dari tahun berapa sih mulai menimbulkan diri itu? Suara perut. Iya, suara perut yang pas kamu sama Dino ini. Mulai dari menimbulkan diri itu mulai tahun berapa ya, kalau ingat lagi mulai 2018, kayaknya 2 tahun sudah pakai boneka. Jadi sebenarnya saya tuh melihat kebanyakan kan saya ini bisa sulap, main di acara anak-anak. Biasanya seorang pesulap itu mainnya habis sulap bulik habis. Ada lagi hiburan lain. Kalau saya biasanya habis main sulap ada hiburan yang lain, kita panggilkan Dino. Jadi keluar boneka yang disebut Pander misalnya itu. Keluar bingung orang apa aja orang nih, jadi stand up di hadapan kakak-kanakan coba apa yang masuk kayak bernyanyi misalnya. Misalnya contohnya nyanyi lagu Bangun Tidur, bisa Dino? Bisa. Yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok skater. Habis mandi kok minta duit, membersihkan tempat tidurku. Kan terguling goncing. Jangan main. Tapi emang kamu kayak menjiwai banget ya itu ya. Nah itu kan yang jarang banget. Biasa kan aku juga pernah ketemu, tapi ada yang kaku, ada yang emang luwes gitu. Nah itu tuh apa ada makanan khusus maksudnya? Apa ada mindset khusus untuk itu, maksudnya untuk kamu ya? Karena kan ya namanya kita di entertainment kan pasti bermacam-macam kan, ada saingan, ada apa. Nah, cara kamu menanggapi seperti itu gimana sih? Tapi kayaknya ini nggak ada saingan. Kalau saya menanggapi, kalau saingan banyak. Banyak ya. Banyak saingan. Ada yang pakai dongeng, ada yang pakai apa. Beda-beda ya. Jadi boneka ini sebenarnya gimmicknya. Gimana caranya si anak-anak itu ngerespon, oh ini lucu, ini apa. Jadi tuh boneka ini adalah gimmicknya. Jadi kayak seorang pelajar TK itu menggunakan boneka supaya anak-anak tuh tertib gitu. Iya, betul. Jadi kalau melihat saingan, saya tuh intinya tuh harus kreatif. Ibaratnya tuh kita lihat dulu, amati, tiru, modifikasi. Betul. Modifikasi misalnya orang seperti ini, kita kayak gini, kita bikin lagu. Jadi kebanyakan saya mencatat, kayak stand up komedi kan mencatat. Iya, mencatat dulu nih. Kalau ini yang susahnya itu 2 orang. Iya, maksudnya 2 orang. Satu ini.
gimana percakapannya supaya orang-orang tuh lucu misalnya itu yang susahnya. Nah itu sih, tapi susah-susah gitu ya, namanya kamu mempunyai proses pasti menikmati ya. Iya. Prosesnya itu, kalau nggak menikmati ya nggak sampai sekarang main ini. Iya tuh. Kamu tadi main sulap juga ya. Terus ada lagi yang baru aku lihat kamu gambar-gambar apa itu ya? Nah aku ada lukisan cuman nih nggak bawa ya. Jadi lukisannya itu ada di Instagram. Boleh ngomong Instagram? Boleh dong. Di Instagramnya tuh ini ya. Instagramnya namanya MC Rico Jitendra. Oh ya. Berarti karena pas aku tag itu langsung ada itunya ya kan? Jadi di sini aku gambar lukisan sketsa juga ya. Ada. Ke sini nih ke kamera. Nih ya kelihatan ya. Nih. Jadi harganya tuh macam-macam ya. Jadi kalian bisa lihat aja namanya MC Rico Jitendra. Itu nama asli kamu? Asli. Kalau MC itu kan saya biasanya MC. Oh gitu. MC juga ya? Sampingan. Oh sampingan. Dan bujur MC. Berarti diambil semuanya. Berataan diambil. Cara men-DJ bisa DJ. Diambil semua, tapi keren-keren sih. Yang pastinya bagi kalian yang emang kepoin aja Instagramnya, karena ada sesuatu yang asik di sana dan unik gitu loh, aneh-aneh gitu. Aneh tapi nyata. Asik. Iya, dan jarang kan ada orang bisa gambar pakai pensil itu ya? Pensil. Pakai pensil itu sedetail mungkin. Aku mau dong digambarin nanti. Bisa. Nah, yang pastinya kan kita kan maaf lahir batin dulu ya, karena lagi lebaran. Oke, Dino gimana Dino? Mohon maaf lahir batin gitu. Pedas minta maaf. Mohon maaf lahir batin. Apalagi? Kertahu. Melucu ini. Nah, yang pastinya kan kita kan agak keluar sedikit dari itu. Bagaimana sih menurut Lebaran kamu nih? Bagaimana nih tahun ini nih? Lebaran tahun ini di rumah kebanyakan ya. Ya kebanyakan di rumah lah intinya. Di rumah aja ya pokoknya. Ya. Tapi yang pastinya kan kamu asli mana sih? Aslinya Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Oh. Oke, jadi kan yang Dino juga. Kalau Dino nih aslinya dari mana Dino? Alien. Luar mana? Luar angkasa. Oh iya. Angkasa mana kamu? Angkasa mana? Angkasa tuh luas. Oh iya. Angkasa tuh. Sedih ketawa terus daunnya nih. Nah, pastinya kan Lebaran kan merasa aduh jauh benar lah kayak yang kemarin-kemarin. Beda benar ya loh. Beda. Yang biasanya rame kan berkumpul sama keluarga. Sekarang ini kebanyakan menggunakan rame di HP aja ya loh. Tetap aja Bang beda lah rasanya. Beda. Tapi yang pastinya semoga COVID ini berakhir ya. Nah, itu kan yang pastinya harus berakhir. Berakhir. Terus kamu di dunia entertainment ini, selain dunia entertainment nih ada ini nggak usaha lain gitu selain entertainment? Selain entertain, saya ada usaha, yaitu percetakan. Oh, percetakan. Cetakan juga kayak ngecat potong, ada ngeprint, ada fotokopi. Saya ada punya 4 cabang. Widih, banyak. Boleh sebutkan nggak? Boleh. Cabangnya di mana aja, Dino? Coba di mana? Cabangnya di mana lupa? Oh, aku aja yang jelaskan langsung. Cabangnya itu ada di Prona, Jalan Prona 3 atau lokasi 2 ya, Palapa Tengah. Itu yang satu. Terus itu ada di Pekauman Raya Jalan 9 Oktober. Terus ada di Jalan Bakapuran Raya. Satunya lagi terakhir di Jalan Beruntung Raya. Wah, ternyata emang sudah siklus aman kamu ya. Walaupun COVID di rumah aja aman dia. Tapi itu semuanya kamu yang pegang gitu? Iya, saya yang pegang. Tapi ada karyawan juga kan? Ada yang jaga di situ. Oh, itu kayak yang kayak itu fotokopian apa enggak ya? Bukan. Fotokopi bisa. Jadi semua apa yang dicetak bisa. Cetak pacar, cetak mantan, bisa. Bisa ya, asal jangan mencetak kehidupan. Nah, kan yang pastinya kembali lagi kita ke boneka ini. Woi, Dino mau nyanyi lagi, mau nyanyi apa? Kamu coba. Dino, kamu mau nyanyi? Mau nyanyi lagu apa? Galonku. Iya, coba ya. Gantian ya. Balonku ada 5. Asik. Rupa-rupa warnanya. Roke.
Merah kuning kelabu, Singeneng. muda dan biru, meletus balon hijau. Nah, bangun. Nanti aku beri duit 100.000 akun lah. Ya. Tahu juga di duitnya nih lah. Tahu juga di duitnya kan. Aduh, Dino. Nah, ya pastinya kan banyak banget kan kayak kita ini berkesenian di entertainment dan emang lagi kesusahan ya di saat seperti ini ya. Dan alangkah baiknya kita bukan saling menyalahkan itu salah pemerintah, ini salah ini, enggak ya, sepertinya kan kita emang harus mempunyai kesadaran masing-masing ya. Karena kan kita ini di badai yang sama tapi kapalnya yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa ngejudge orang sesuka kita kan. Nggak bisa kan, harus di rumah aja. Tapi terus kita orang itu jalan, nggak baik jalan, ini kan nggak boleh. Yang kan, pasti kita di rumah tapi terus kreatif. Nah, itu yang pasti jangan patah semangat untuk selalu berkarya ya. Siapa tahu kan habis pandemi ini berakhir kita langsung jobnya. Amin. Dan nanti aku kayak bisa kolaborasi sih sama Dino nih. Nyanyi ya. Nyanyi bisa. Nah, terus aku tanya tentang opini kamu aja ya. Bagaimana sih nanti dunia industri entertainment ini ya ke depannya? Misalnya menurut opini kamu kalau lihat seperti ini kan ada kayaknya ada new normal ya. Nah, new normal. Menurut opini kamu yang kamu tahu aja gitu. Kalau new normal ya yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker kemanapun kita berada, terus tetap selalu jaga kebersihan kayak cuci tangan dengan pakai sabun, jangan pakai sabun yang lain misalnya itu. Yang pasti selalu berdoa. Ya, selalu berdoa dan yang pasti ngikutin protokol kesehatan pasti, ya. Itu ya. Dan himbauan pemerintah juga sih, karena mereka juga pusing sebenarnya. Pengen nyalain juga nggak bisa gitu. Karena ya di saat semua ini kita semuanya pusing gitu, dari aspek apa aja pusing gitu. Nggak seperti dulu lagi. Tapi semoga aja COVID ini cepat berakhir dan kita bisa berkarya lagi, bersosialisasi lagi, bisa manggung lagi, bisa pentas lagi, dan yang pastinya bisa dapat duit banyak lagi. Ada uncuy. Harapanmu, harapan kamu dan nanti Dino di dunia entertain. Iya. Harapan di dunia entertain sebenarnya gini. Kalau kita melihat teman-teman entertain kayak dari musik, dari dan lain sebagainya, dari ibaratnya entertain semuanya, yang pasti yang pertama kalau kita tetap di rumah kada berduit ya loh. Jadi berpikir dulu apa yang kira-kira jadi duit nih, harapannya. Misalnya yang jadi duit ini kebanyakan kan sekarang ada yang jadi penyanyi berubah menjadi berjualan bakso online. Macam-macam. Jadi ada yang bikin Instagram kayak nyanyi kebanyakan itu. Harapannya yang pasti kalau di dunia entertain kita harus bersikap optimis. Semoga yang namanya COVID-19 tetap sudah berlalu ya. Jadi pergi. Ya itu, mungkin Dino ada yang mau disampaikan? Ada Dino atau mau pidato? Kenapa? Ngaduk. Nah, corona nih. Jadi Dino nih semenjak ada corona setiap hari lu tapas anunya bonekanya. Masalahnya. Jadi kalau dibawa kemana-mana misalnya tuh ditapas bonekanya. Bujur setiap hari. Supaya bersih jualnya. Iya, tuh. Supaya sehat. Nah, dan yang pastinya apapun yang kita lakukan, seni apapun itu ya, yang pastinya kita kena dampaknya semua. Betul. Nah,
Dan yang pastinya kita jangan pernah menyalahkan satu sama lain, nah, karena ada dua sisi. Kita nggak bisa ngejudge orang, nggak boleh keluar, kita harus gini, kita harus gitu, karena ada sisi lain yang orang pikirkan juga tentang hidup mereka. Jadi intinya ya udah kita jalanin aja. Yang pastinya kita berinovasi, kita harus beradaptasi di saat seperti ini, dan kita harus mengikuti himbauan pemerintah ya. Walaupun ya, tapi bagus juga sih kayak cuci tangan, pakai masker. Nah, pakai masker kamu Dino kalau keluar. Ini mulutnya keganalan. Iya, keganalan. Maskernya harus yang jumbo. Kalau pakai masker, terus jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer, boleh pakai sabun juga boleh. Dan yang pastinya olahraga. Nah, itu. Jadi jangan begadang di rumah aja juga buntu pikiran. Dino nih kada bisa olahraga salawas corona, bisa Dino olahraga. Kada bisa. Kenapa kada bisa? Tangannya kada gerak. Oh, kada bisa bergerak ya tangannya. Kepala kembarang negara kakak gini. Ya, gini-gini kan. Oke, pastinya thanks banget ya si Mas Riko dan Dino sudah bisa hadir di podcast aku. Kita sama-sama. Yang pastinya berbagi sharing cerita sedikit, katakan walaupun satu ayat katanya. Ya, yang pasti kan kebanyakan orang kan menutup mata untuk yang lain gitu ya, kesenian yang lain, tapi di sini juga ada kreativitas yang emang lebih kreatif dan itu orang benua. Nah, aneh dan itu dari orang benua gitu. Oke, yang pastinya ada satu pertanyaan lagi nih buat kamu. Kalau pandemi ini berakhir, apa yang kamu lakukan? Pandemi berakhir ya, menyanyi lagu Banjar pakai boneka. Asik. Pansos Podcast.